Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khalifatus Solihah dengan NIM 1900018190 dan teman saya. Saya Diki Saya Diki Sario Sario dengan dengan NIM NIM 19.018.186. 19.018.186. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman mobile dari kami. Langsung saja, Saudara Diki untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, saya akan mempresentasikan untuk codingan tugas akhir dari pemrograman mobile. Screen-nya udah kelihatan ya? Udah. Oke. Yang pertama di sini kita menampilkan halaman awal atau halaman basic di sini. Main activity. Nah, untuk tampilan awal di sini kita membuat halaman login di mana terdapat beberapa inputan, yakni username dan password, di mana terdapat dua button di bawah, yakni button masuk atau untuk login ke sistemnya. Kemudian untuk yang di atas button daftar untuk yang digunakan ketika user belum membuat atau belum mempunyai akun membernya. Nah, untuk activity Java-nya di sini yang pertama kita deklarasikan terlebih dahulu variabel yakni edit text dan button, di mana untuk edit text username dan password. Kemudian untuk button yakni daftar member dan masuk. Nah, kemudian kita di sini inisialisasikan variabel yang telah deklarasikan tadi. Kemudian di sini untuk button daftar tadi, ketika user mengkliknya akan mengantarkan dia atau menampilkan halaman daftar member. Nah, kemudian di sini untuk button masuknya atau login terdapat dua inputan, yakni di sini terdapat pengkondisian di mana user harus mengisikan username lebih dari 5. Ketika user mengisikan lebih dari 5, maka dapat melanjutkan ke password, username password itu. Ketika user mengetikkan kurang dari 5, maka mengoutputkan username minimal 5 karakter. Kemudian ketika untuk passwordnya, user harus mengetikkan password lebih dari 8. Ketika user tidak mengetikkan atau mengisikan password lebih dari 8, maka akan mengoutputkan password minimal 8 karakter. Kemudian untuk ketika user telah mengisikan dua parameter tadi atau dua inputan dengan benar, maka user dapat masuk ke sistem atau masuk ke aplikasinya dan mengoutputkan login berhasil. Kemudian kita masuk ke halaman halaman daftar member. Nah, di sini untuk daftar membernya terdapat beberapa inputan, yakni nama, username, password, dan konfirmasi password. Nah, di sini terdapat satu button. Ketika user sudah mengetikkan atau menginputkan semua inputan tadi, user bisa mengklik tombol atau button simbol ini untuk menyimpan datanya. Nah, untuk di Java-nya di sini kita pertama mendeklarasikan variabelnya, kemudian menginisialisasinya, kemudian di sini untuk inputan tadi terdapat pengkondisian, yakni untuk nama harus lebih dari atau sama dengan 1. Ketika user tidak mengetikkan sesuai dengan syarat, maka akan menentukan password harus diisi.
form nama harus diisi. Kemudian untuk username-nya harus lebih dari 5. Kemudian untuk password harus lebih dari 8. Kemudian untuk konfirmasi password harus sama dengan password dan lebih dari 8. Kemudian setelah mengetikkan semua dengan benar, maka akan mengantarkan dia atau user ke halaman login untuk login dengan username dan password yang telah dibuat, dan akan menghasilkan post pendaftaran berhasil, silakan login. Nah, ini untuk icon kembali ke halaman login. Kemudian selanjutnya ke halaman itu. Nah, di sini untuk halaman terdapat beberapa fitur atau informasi yang dapat dilihat oleh user. Di antaranya yakni kategori sampah, kemudian pick up atau jemput sampah, kemudian lokasi atau lokasi dari bank sampah tersebut, kemudian daftar harga dari jenis-jenis harga sampahnya, kemudian atau terkait dengan bank sampah, kemudian untuk yang terakhir kontak atau kontak person yang dapat dihubungi oleh user. Kemudian di sini untuk logoutnya untuk user bisa keluar dari sistem ini. Kemudian untuk Java-nya di sini terdapat beberapa intent yang tadi kita telah buat, yakni intent pick up atau dari fitur pick up. Ketika user menggunakan pick up, maka akan mengantarkan user ke halaman pick up atau jemput sampah. Kemudian ketika user mengklikkan kategori, maka akan menampilkan halaman kategori sampah. Kemudian untuk kontak atau ketika user mengklikkan kontak, maka akan menampilkan halaman kontak. Kemudian untuk daftar harga, di sini ketika user mengkliknya, maka akan menampilkan daftar harga sampah. Kemudian untuk lokasi, di sini menggunakan maps. Ketika user mau mengklik lokasi, maka akan membuka maps. Kemudian akan menampilkan beberapa titik bank sampah terdekat. Kemudian akan menampilkan atau mengaturkan terus pilih lokasi terdekat. Kemudian yang terakhir yakni about. Di sini ketika user mengklikkan about, maka akan menampilkan halaman about. Kemudian yang terakhir untuk logout, ketika user ingin keluar dari sistem, maka dengan mengklikkan logout, maka akan menampilkan halaman login dan menguatkan berhasil logout. Kemudian yang selanjutnya untuk pick up. Nah, untuk halaman pick up menampilkan form seperti ini. Terdapat beberapa inputan, yakni nama, kemudian nomor HP, alamat, berat sampah, kemudian ada opsi organik atau anorganik yang harus dipilih salah satunya. Kemudian jika user sudah menginputkan form ini semuanya, maka dapat dikirim ke petugas. Untuk jawabannya di sini kita pertama mendeklarasikan dulu untuk variabel-variabelnya, kemudian menginisialisasikannya di sini. Kemudian di sini untuk inputannya di sini terdapat beberapa syarat untuk user, di mana untuk nama harus lebih dari 1, kemudian untuk nomor HP harus lebih dari 8, kemudian untuk alamat harus lebih dari 10,
Kemudian untuk berat harus lebih dari satu karakter. Kemudian untuk pick up, untuk opsi tadi pilihannya opsi anorganik dan organik harus pilih salah satu. Nah, Nah, ketika ketika user sudah mengklikkan atau menginputkan inputan semuanya tadi, maka user akan dapat notif berhasil dikirim. Silakan tunggu petugas kami, kemudian akan menampilkan halaman menu lagi. Kemudian selanjutnya untuk Maps. Nah, untuk Maps di sini kita menggunakan API atau dari Google, di mana kita menggunakan beberapa lokasi bank sampah di Jogja. Nah, di Di sini terdapat beberapa bank sampah, diantaranya yakni yang pertama Bank Sampah Tresno, kemudian Bank Sampah Barokah, kemudian Bank Sampah Sunten, kemudian Bank Sampah Resik, kemudian Bank Sampah Sidoresik, kemudian Bank Sampah Pandangangi, kemudian Bank Sampah Berseri, kemudian Bank Sampah Blazen, kemudian Bank Sampah Pelangi, kemudian Bank Sampah Surolaras, kemudian yang terakhir yakni Bank Sampah Damai Bersatu. Nah, ketika user mengklikkan lokasi, maka akan menampilkan titik dari semua bank sampah ini. Maka akan dapat diklik untuk lokasinya dan rutenya. Untuk job deck saya mungkin cukup. Selanjutnya dapat dijelaskan lagi untuk aktiviti yang lain oleh saudara Dika. Ya, bisa minta tolong share screen sekalian, Mas Diki? Oke, sebentar. Punya saya not responding. Pertama buka aktiviti daftar harga, aktiviti buat yang XML. Buat, lihat, update. Oke, dimulai dari aktiviti daftar harga.xml. Jadi, di sini kita akan menampilkan tampilan dari daftar harganya. Untuk bagian depan itu, di atas itu ada kategori harga. Kemudian ada tanda panah kembali yang bermaksud untuk kembali ke halaman menu utama. Kemudian ada tanda plus. Nah, itu digunakan untuk menambah data baru. Kemudian item list, item 1, 2, 3, 4, 5 ini digunakan untuk menampilkan data dari daftar harganya. Kemudian lanjut ke aktiviti buat.xml. Nah, berikut tampilan dari halaman buat atau tambah datanya. Nah, ini terdapat beberapa inputan, diantaranya ada yang pertama itu nomor, kemudian ada nama barang, kemudian ada jenis barang, kemudian yang terakhir ada harga. Dan di dalam halaman tambah data ini terdapat dua button, di mana yang satu adalah simpan dan yang satu adalah back atau kembali. Simpan ini digunakan untuk menyimpan data yang telah kita tambahkan, dan back digunakan untuk kembali ke halaman kategori harganya. Selanjutnya ke bagian aktiviti lihat. Nah, pada aktiviti lihat ini merupakan tampilan dari halaman melihat data. Jadi di situ terdapat beberapa variabel, yaitu ada nomor, nama barang, jenis barang, dan juga harga. Dan di situ juga ada tombol
button back atau kembali, yang maksud kembali ke halaman kategori harganya. Kemudian lanjut ke halaman activity update.xml. Nah, berikut merupakan tampilan dari halaman update-nya, di mana terdapat beberapa inputan, diantaranya nomor, kemudian ada nama barang, kemudian ada jenis barang, dan juga harga. Dan di dalam tampilan tersebut terdapat dua button, yaitu ada update dan juga back. Kemudian lanjut ke halaman daftar harga dan Java. Sama data helper, Mas Diki minta tolong. Data helper dan Java Udah. Nah, di sini itu merupakan tampilan digunakan untuk membuat database-nya. Di mana yang bagian pertama itu kita harus mengisikan nama dari database yang akan kita buat. Kemudian bawahnya itu ada versi dari database kita yang akan kita buat. Terus selanjutnya di bagian override, nah ini digunakan untuk apa saja yang akan kita isikan pada tabel daftar harganya, di mana tersebut di situ ada nomor yang dijadikan primary key, kemudian ada nama barang, kemudian ada jenis barang, dan juga harga barangnya. Kemudian di bagian SQL ada insert into daftar harga. Nah, di situ kita harus memasukkan data, di mana ada data 1001, kemudian ada data celana, kemudian ada data jeans, dan juga harga dari jeansnya, yaitu 2000. Kemudian di bagian bawah itu ada override. Nah, itu merupakan SQLite database kita udah bisa jalankan. Dan lanjut ke bagian daftar harga dan Java. Dan di situ kita panggilkan data helpernya di bagian itu bawah protected. Kemudian kita panggil menu, list, daftar harga, kemudian lanjut ke bagian override, Mas. Nah, itu digunakan untuk menampilkan daftar harga dari activity list tadi, kemudian maka akan masuk ke halaman buat atau tambah datanya, kemudian lanjut ke bagian bawah, digunakan untuk merefresh listnya atau merefresh daftar harganya tadi, di mana di sana ada kita harus membuka tabel daftar harganya terlebih dahulu dengan query select from daftar harga tersebut. Kemudian lanjut, ini ada di bagian public ya final. Nah, ini dialog item yang apabila kita klik dari daftar list daftar harganya tadi, maka akan muncul lihat daftar harga, update daftar harga, dan hapus daftar harga. Ketiganya tersebut bisa kita klik nantinya sesuai dengan pilihannya, yaitu case 0 yang apabila kita klik lihat datanya, maka akan menampilkan lihat sesuai dengan nama barangnya. Kemudian lanjut ke case 1, apabila kita klik update, maka akan muncul update data sesuai dengan nama barangnya. Kemudian pada case 2, maka akan apabila kita ingin menghapusnya, maka kita klik bagian delete-nya, maka akan terhapus sesuai dengan nama barangnya. Kemudian untuk override paling bawah,
itu akan kembali ke menu kategori daftar harga tersebut. Lanjut Mas. Iya, ke bagian buat .java, kemudian lihat .java, dan juga update .java. Pada buka buat .java. Nah, ini digunakan untuk membuat codingan pada Java-nya. Dimana di paling atas itu kita harus memanggil data helper terlebih dahulu, kemudian kita deklarasikan button ton 1 dan ton 2, kemudian kita deklarasikan juga edit text-nya, kemudian lanjut ke bagian public override ya. Nah, ini digunakan, kita akan memasukkan data pada tabel daftar harganya sesuai dengan ini nomor, nama barang, jenis barang, dan harganya disesuaikan dengan tabel inputannya. Apabila berhasil, maka akan muncul tos berhasil. Kemudian pada ton 2 atau button 2, maka apabila kita klik itu maka akan finish, maka akan kembali ke bagian menunya. Apabila kita klik bagian override bawah, yang paling bawah itu Mas, itu apabila kita klik ini maka akan kembali ke menu. Lanjut ke bagian lihat .java. Kemudian pada lihat .java, seperti tadi kita panggilkan data helper, kemudian kita deklarasikan button ton 2, kemudian kita deklarasikan juga text view-nya, text 1, text 2, text 3, text 4-nya, kemudian lanjut ke bagian kursor. Nah, ini menampilkan select bintang from daftar harga where nama barang. Ini akan menampilkan daftar harga sesuai dengan nama barangnya. Kemudian bawah itu kita akan masuk ke pengkondisian. Apabila datanya kurang dari 0, maka akan muncul tersebut teks-teks itu. Kemudian apabila ton 2, kita lanjut ke ton 2. Apabila kita klik ton 2, maka akan finish. Dan apabila kita klik override yang bagian belakang, yang bawah itu, maka akan kembali ke menu kategori. Kemudian lanjut ke update .java. Pada update .java, seperti biasa kita panggilkan terlebih dahulu data helpernya, kemudian kita deklarasikan button ton 1, ton 2, kemudian kita deklarasikan juga edit text-nya, yaitu text 1, text 2, text 3, dan seterusnya. Dan kita ke kursor, yaitu DB raw query. Nah, ini kita seperti pada lihat .java tadi, kita tampilkan, di situ akan menampilkan daftar harga berdasarkan namanya, yang kemudian lanjut Mas bawah. Ya, tadi ini kan seperti lihat .java tadi, kita masuk ke override-nya, dan di sini kita akan mengupdate daftar harganya berdasarkan nama barangnya, jenis barang, harga, ini berdasarkan nomor. Kemudian apabila berhasil maka akan muncul tos berhasil. Kemudian apabila kita klik button 2, ton 2, maka akan finish. Nah, maka akan kembali ke bagian menu kategori daftar harganya. Lanjut ke bagian XML Mas, ke project. Ya, kita klik bagian kontak.xml. Nah, di sini tampilan dari kontak yang ada pada menu utama tadi, di mana di bagian atas itu yaitu kontak, kemudian tanda panah itu untuk kembali, tombol kembali ke halaman utama, kemudian kontak person itu, kontak person 0813 ini, nah ini merupakan isi dari kontaknya, kita tuliskan pada text view ini. Dan lanjut ke
kontak.java. Mas, kontak.java. Nah, ini kita deklarasikan dulu image buttonnya, yaitu kontak kembali tadi. Nah, kemudian kita masuk ke intent-nya dan kembali, maka akan menampilkan kontak. Kemudian selanjutnya akan menampilkan kembali ke menu utama tadi. Ada beberapa image button. Dan lanjut ke bagian about.xml. About.xml. Nah, ini tampilan dari about. Tampilan dari about pada aplikasi kami yang ada di bagian menu utama. Seperti biasa, yang paling atas itu merupakan nama dari bagian ini, yaitu about. Kemudian tanda panah ke sana itu samping, nah itu untuk kembali ke bagian menu utama. Kemudian bank sampah adalah ini merupakan isi dari halaman about. Dan lanjut ke about.java. Nah, ini kita deklarasikan terlebih dahulu image buttonnya, yaitu about kembali. Kemudian kita bagian override, kita intent. Kita masuk ke intent kembali. Di situ ada, kita masuk ke about ini, menampilkan about halaman about, kemudian akan masuk ke halaman menu tampilan. Selanjutnya kita masuk ke kategori sampah ke yang XML dulu, Mas, yang bawah. Nah, ini merupakan tampilan dari kategori sampah yang ada pada aplikasi kami. Ini ada beberapa gambar dan juga kategori dari gambarnya. Itu ada sampah logam, sampah kertas, sampah kaca, dan lain sebagainya. Dan tanda panah kembali ini digunakan untuk kembali ke bagian menu utama. Lanjut ke lanjut ke kategori sampah yang .java, Mas. Nah, ini seperti biasa kita deklarasikan terlebih dahulu image buttonnya. Kemudian kita masuk ke intent-nya itu. Ini kita gunakan untuk kembali ke kategori. Ini untuk menampilkan kategori sampah. Kemudian kita lanjutkan masuk ke bagian menu .class. Mungkin sekian dari saya. Lanjut ke running aplikasi, Mas. Selanjutnya kita akan mempresentasikan untuk running aplikasinya. Sebentar. Saya share screen. Oke, stop share. Sebentar. Udah kelihatan ya? Sudah, Mas. Oke. Sudah. Kita jalankan dulu ya untuk aplikasi bank sampahnya di sini. Nah, di sini ada tampilan awalnya, yakni halaman login. Ketika kita bikin login akan memasukkan username dan password. Kita terlebih dahulu untuk pendaftaran. Nah, di sini untuk halaman daftar membernya, di sini terdapat 4 inputan. Kita contohkan nama, DP, kemudian username-nya, DP123,
Kemudian untuk passwordnya kita samakan dengan username, yakni Diki123. Kemudian untuk passwordnya Diki123. Nah, jika Jika sudah semuanya diisikan semuanya, klik simpan. Nah, Nah, maka ada tos pendaftaran berhasil, silahkan login. Nah, Nah, kita langsung login aja dengan akun tadi, yakni Diki123, kemudian passwordnya Diki123. Nah, jika sudah langsung masuk saja. Nah, di Nah, sini di sini setelah masuk maka akan menampilkan halaman untuk yakni yang pertama kategori. Di sini terdapat 5 kategori atau 4 kategori di sini. Sampah logam, kemudian sampah kertas, sampah plastik, sampah kaca, dan lainnya. Kemudian kembali kita ke halaman pick up. Nah, di sini kita akan diminta untuk menginputkan beberapa inputan, yakni kita masukkan di sini dengan Diki Syaril dengan nomor HP 08. Nah, di sini kita untuk alamatnya Pandean Umbul Harjo. Nah, kemudian kita masukkan berat sampahnya 5. Kemudian kita pilih dari organik atau organik. Kita pilih organik sebagai contoh. Kemudian jika sudah kita kirim. Nah, kita berhasil dikirim, silakan tunggu petugas kami. Kemudian untuk menu lokasinya di sini kita klik maka akan menampilkan sebuah maps di mana ada berapa titik bank sampah di sekitar Jogja, yakni bank sampah Balongka, bank sampah Danau 1, dan lainnya. Ketika kita ingin menampilkan rutenya, maka kita dapat mengklik opsi di bawah sebelah kanan. Nah, di sini maka akan menampilkan rute untuk sampai ke bank sampahnya. Nah, kita kembali aja menunya. Nah, untuk menu about di sini menampilkan informasi di mana pengertian bank sampah, kemudian manfaat bank sampah. Kemudian kita kembali lagi ke kontak. Kemudian di sini untuk kontak terdapat informasi kontak person yang dapat dihubungi, email dan alamat. Nah, untuk daftar harga mungkin bisa dijelaskan untuk Saudari Lika. Untuk daftar harganya ini, apabila kita klik tambah, klik plus itu mas tanda panah, itu kita masukkan. Ini merupakan tampilan dari buat tambah data tadi. Kita masukkan nomor 1030 mungkin. Kemudian apabila kita tambahkan nama barangnya, semisal sampah plastik dengan sampah koran juga nggak apa-apa, plastik. Kemudian jenis barangnya organik. Kemudian harganya 3.000. Kemudian kita klik simpan. Maka akan tertampil di sini. Di paling bawah ini kita klik plastik. Nah, ini akan muncul beberapa pilihan, yaitu diantaranya ada lihat daftar harga, kemudian ada update daftar harga, dan juga hapus daftar harga. Nah, kita klik lihat daftar harga, maka akan tertampil data yang telah kita inputkan tadi. Kemudian apabila kita klik back, maka akan kembali ke halaman kategori harga. Kemudian kita klik lagi mas, sampah plastiknya. Nah, ini kemudian kita klik update daftar harga.
Semisal semisal nama barangnya ini kita tambahin sampah, nama barangnya aja Mas. Ya. Sampah plastik lama. Dan kita klik update. Nah ini sudah tertampil sampah plastik lama. Jadi sudah update. Kemudian apabila kita hapus, kita klik lagi, kemudian kita klik hapus daftar harga. Nah maka akan terhapus dari halaman kategori harganya. Kemudian apabila kita klik kembali dan kita tanda panah itu, maka akan kembali ke halaman menu utama. Nah, setelah itu kita logout dari ini, button logout ini kita klik, maka kita akan kembali ke halaman login. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.